Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak semua? Bertemu kita pada pembelajaran tema 1, subtema 3. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Nah, di sini kamu simak baik-baik videonya ya. Dan jangan lupa untuk menyiapkan buku tulis dan pulpen untuk merangkum. Kemudian sebelum belajar jangan lupa berdoa. Mari kita mulai. Tema 1, subtema 3. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Nah, tahukah kalian hewan apa saja ini? Komodo, harimau Sumatera, badak bercula 1, orang utan, cendrawasih, jalak Bali. Mereka adalah hewan asli Indonesia, tetapi jumlah mereka tinggal sedikit. Oleh karena itu, jumlah mereka menjadi langka. Tahukah kamu apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Yang pertama, hewan atau langka atau habis karena perburuan liar yang banyak dilakukan oleh manusia. Penyebab selanjutnya adalah pembuangan sampah manusia. Coba lihat sekitarmu. Banyak sekali sampah-sampah yang berserakan di sungai atau di laut, dan hewan laut mengira itu adalah makanan, sehingga mereka, hewan-hewan laut, memakannya setiap hari dan mengakibatkan hewan-hewan laut tersebut mati. Yang selanjutnya adalah perusakan hutan. Perusakan hutan banyak dilakukan untuk menjadikannya daerah perkotaan atau daerah pemukiman. Jika hutan rusak, hewan-hewan akan kehilangan tempat tinggalnya. Bagaimana nasib mereka? Di manakah mereka akan tinggal? Nah, untuk menyelamatkan hewan-hewan tersebut, kita harus membuat Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa adalah wilayah yang digunakan untuk melindungi satwa-satwa yang sudah terancam punah. Anak-anak, hewan dan tumbuhan telah memberi manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, tetapi juga untuk penduduk di Asia Tenggara. Nah, untuk menambah pengetahuanmu tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, ayo jalan-jalan ke negara-negara ASEAN. Simak baik-baik ya.
udah jalan-jalan ke negara ASEAN. Sekarang kita akan kembali ke rumah. Di rumah, kamu biasanya mempunyai hewan peliharaan, dan kamu tentu menyayangi hewan peliharaanmu itu. Nah, menyayangi hewan peliharaan itu merupakan sikap yang mencerminkan pengamalan-pengamalan sila-sila pada Pancasila. Kita lihat contoh sikap yang mencerminkan sila-sila Pancasila yang lainnya. Contoh pengamalan sila yang pertama dengan lambang bintang, menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Contoh kedua, menjaga kerukunan antar umat beragama. Contoh pengamalan sila kedua yang berlambang rantai, membantu teman saat jatuh dari sepeda. Kemudian, menyayangi hewan peliharaan. Contoh pengamalan sila ketiga yang mempunyai lambang pohon beringin. Yang pertama, bangga saat mengenakan batik. Kedua, cinta tanah air. Selanjutnya pengamalan sila keempat. Yang pertama, yang mempunyai lambang kepala banteng. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Kemudian, bermusyawarah. Dan pengamalan sila kelima yang berlambangkan padi dan kapas. Yang pertama, menghargai karya orang lain. Kemudian, menyisihkan uang jajan untuk ditabung. Untuk selanjutnya, masih ingatkah kalian dengan patung Nusantara? Nah, berikut adalah contoh-contoh patung Nusantara. Macam-macam cara atau teknik membuat patung Nusantara. Patung Nusantara merupakan seni rupa 3 dimensi. Teknik cara membuatnya yang pertama teknik cor, yang kedua teknik assembling, yang ketiga teknik cetak, kemudian teknik las, dan teknik pahat, yang terakhir teknik butsir. Nah, karena patung-patung Nusantara banyak yang terbuat dari tanah liat, maka kita menggunakan teknik busir. Untuk membantu mengerjakan patung Nusantara, kita membutuhkan alat bantu yang bernama butsir. Nah, sekarang waktunya kita memberi motif dan warna pada patung. Sebelum diwarnai, patung biasanya diberi warna dasar putih. Nah, untuk warna patung, kamu dapat menggunakan cat akrilik atau cat minyak. Nah, sekarang warnailah patungmu dengan menggunakan kuas. Sudah melakukan beberapa kegiatan. Sekarang saatnya kita membuat kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu proposisi atau kalimat yang disampaikan yang diambil dari beberapa premis atau ide pemikiran dengan aturan-aturan inferensi yang berlaku. Bisa juga kesimpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Menyimpulkan adalah menyampaikan atau menetapkan pendapat atau opini berdasarkan hal yang disimak, dilihat, didengar, atau dibaca. Membuat kesimpulan yang baik. Kesimpulan yang baik berisikan 1. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. 2. Intisari dari tulisan. 3. Dimulai dari khusus ke umum. 4.
keempat, menggunakan kosakata baku. Dan yang kelima, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Nah, sekarang kita akan belajar cara membuat kesimpulan. Pertama, bacalah secara intensif seluruh bacaan dari awal hingga akhir. Nah, silahkan baca bacaan di atas. Kemudian, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Ide pokok dari paragraf di atas adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, setelah menentukan ide pokoknya, selanjutnya kita simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok. Jadi, kesimpulannya adalah jagung sangat penting di Indonesia. Nah, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian dapat menjawab pertanyaan dengan baik setelah menyaksikan videonya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.